Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qalu li Amir ibn Abdul Qais atahaddasu nafsaka fis shalah faqala aw syai'un ahabbu ilayya min as-salati uhaddisu bihi nafsi. Qalu inna lanahaddasu anfusana fis shalah. Faqala abil jannati wal huri wa nahwi dzalik. Qalu la walakin bi ahlina wa amwalina. Jamaah salat subuh adani Allah wa iyyakum ajma'in. Orang-orang salaf, baik itu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tentu saja kalangan mereka yang soleh-soleh, as-salafus soleh, mereka itulah yang oleh Allah kita diperintahkan untuk menyontoh mereka dalam keberislaman mereka. Dalam semangat keislaman mereka, termasuk dalam cara mereka mengerjakan perintah-perintah agama. Di antaranya dinukil oleh musannif kitab ini Amir bin Abdul Qais, salah seorang sahabat Nabi. Beliau pernah ditanya oleh kalangan tabi'in, sebagian juga sahabat, atahaddasu nafsaka fis shalah, ketika engkau mengerjakan sholat, apakah dalam dirimu, dalam jiwamu engkau mengingat hal-hal yang lain? Yakin apa yang beliau sampaikan bukan mengada-ada. Jujur terhadap apa yang terjadi pada diri beliau, bukan membaik-baikkan diri. Ketika beliau ditanya, apakah engkau dalam mengerjakan sholat mengingat hal-hal lain? Faqala, beliau jawab, awa syai'un ahabbu ilayya minas sholat. Memangnya ada aktivitas lain yang lebih aku cintai daripada sholat? Uhaddisu bihi nafsi, yang karena itu ketika aku mengerjakan sholat aku selalu ingat dengan hal-hal lain itu. Apakah ada hal lain yang lebih aku cintai dibanding aktivitas sholat, yang karena itu aku sholat pun aku ingat dengan hal-hal itu? Beliau Amir bin Abdul Qais radhiyallahu an, sudah Allah berikan taufik bisa menjadikan ibadah sholat sebagai aktivitas yang beliau sukai, mengalahkan aktivitas apapun di luar sholat. Siapapun kita, apa yang paling kita cintai itu yang akan selalu ada dalam hati dan pikiran kita. Walaupun kita mengerjakan sholat, ketika ternyata masih ada hal lain di luar sholat yang lebih kita cintai daripada sholat, yakin dalam sholat pun hati pikiran kita akan teringat dengan hal yang paling kita cintai itu. Sebaliknya, orang-orang yang bertanya kepada beliau, qalu, mereka berkata, inna lanahaddasu anfusana fis shalah.
Sebaliknya kami masih sering dalam sholat kami mengingat hal-hal lain di luar sholat. Faqala abil jannati wal huri wa nahwi dzalik. Yang kamu ingat itu apa? Surga, neraka, atau apa? Qalu, mereka menjawab, la walakin bi ahlina wa amlina wa ahlina wa amwalina. Bukan, ketika kami sholat yang sering kami ingat keluarga kami, harta benda kami. Faqala Amir bin Abdul Qais di hadapan orang-orang yang bertanya kepada beliau menyatakan, la antahtarifal asinnatu fiyya ahabbu ilayya min an uhaddisa nafsi fis salati bi umurid dunya. Sungguh meskipun dalam terjemah musannif, meskipun banyak panah, banyak tombak menusuk tubuhku, meskipun banyak panah, tombak menusuk tubuhku, aku lebih suka untuk fokus sholat, tidak memikirkan hal lain. Selama aku bisa khusyuk, lebih fokus dalam sholat, walaupun anak panah, tombak menusuk tubuhku, aku nggak pikirkan. Ini beliau, Amir bin Abdul Qais radhiyallahu an. Beliau bisa seperti ini dalam sholatnya karena beliau atas taufik Allah sudah bisa menjadikan sholat sebagai aktivitas yang paling beliau cintai. Li'annahu kana yuhibbus salata asadda hubban min ghairiha minal a'mal. Karena beliau sudah dapat menjadikan sholat sebagai aktivitas yang paling beliau sukai, melebihi amalan-amalan apapun. Karena itulah jamaah hadani Allah wa iyyakum ajma'in, kita harus bisa berusaha dan terus berusaha menjadikan sholat sebagai amalan yang paling kita cintai. Harus bisa terus berusaha untuk bisa menjadikan ibadah sholat, amalan sholat, aktivitas sholat sebagai ibadah yang paling kita cintai dibanding aktivitas apapun. Mencintai sholat. Inilah kata kunci untuk mudahnya kita bisa mempraktikkan khusyuk dalam sholat. Ketika seseorang sudah mampu menjadikan sholat sebagai sesuatu yang paling dia cintai, maka dengan sendirinya setiap kali dia mengerjakan sholat itu otomatis hati dan jiwanya akan selalu ada di dalam sholat. Bahkan mengerjakan aktivitas apapun di luar sholat, selalu ada pikiran sholat. Bukan sebaliknya. Sedang sholat, pikiran kerjaan gak putus. Yang ada kerja pun dia ingat sholat. Oh, masih 2 jam lagi. Masih 1 jam lagi. Ketika sholat sudah menjadi sesuatu yang paling dia cintai. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Wa yastati'ul insanu ay yaf'ala dzalika in kana Allah wa rasuluhu aqba ilaihi min kulli syai'in. Dan seseorang akan bisa menjadikan sholat sebagai ibadah yang paling dia cintai, korelatif dengan ketika dia bisa menjadikan Allah dan Rasulullah sebagai yang paling dia cintai dibanding apapun dan siapapun. Mereka yang sudah bisa menjadikan Allah dan Rasulullah
sebagai yang paling dia cintai, maka apapun yang Allah perintahkan akan menjadi fokus utama dia untuk menjalankannya dibanding perintah siapapun. Dalam kehidupan sehari-hari ada dua orang, satu sangat kita cintai, satu enggak terlalu kita cintai. Ketika di saat yang sama kedua orang ini memerintahkan sesuatu, yakin kita akan lebih mengutamakan perintah orang yang paling kita cintai. Demikian halnya sebagai seorang muslim mukmin. Ketika kita sudah bisa menempatkan Allah dan Rasulullah sebagai yang paling kita cintai, otomatis perintah Allah, perintah Rasulullah. Perintah Rasulullah otomatis perintah Allah akan lebih kita fokuskan pelaksanaannya dibanding perintah selain keduanya. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Disinilah terkandung rahasia perintah bagi setiap muslim mukmin, perintah wajib untuk mencintai Allah dan Rasulullah lebih dari cintanya kepada siapapun. Wajib hukumnya mencintai Allah dan Rasulullah di atas cinta kita kepada siapapun. Bagian dari amaliyah hati. Wajib kita berusaha ke sana. Berusaha untuk bisa mewujudkan hal itu. Kalau qadarullah sampai kita mati, kita belum bisa menempatkan Allah dan Rasulnya sebagai yang paling kita cintai, insya Allah yang Allah lihat ikhtiar kita, upaya kita. Wajib setiap muslim mukmin berusaha untuk bisa mencintai Allah dan Rasulullah di atas cintanya kepada siapapun. Bahkan di atas cintanya kepada dirinya sendiri. Di atas cintanya kepada keluarganya. Apalagi sekedar harta dan jabatan. An Abdullah ibn Hisham radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidun biyadi Umar bin al-Khattab. Faqala lahu Umar ya Rasulullah la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Kata sahabat Abdullah bin Hisham, suatu hari kita sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Rasul sedang memegang tangan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Enggak diceritakan kenapa Rasul pegang tangan Umar bin Khattab. Boleh jadi yang dimaksud pada saat itu Umar bin Khattab dan Rasulullah sedang bersalaman. Di hadapan para sahabat yang lain. Pada saat itulah Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau adalah orang yang sangat aku cintai, melebihi cintaku kepada siapapun kecuali cintaku pada diriku sendiri." Ini menggambarkan bahwa dalam diri Umar bin Khattab, beliau lebih cinta pada dirinya sendiri dibanding keluarganya. Setelah cinta beliau pada diri beliau sendiri, baru selanjutnya beliau cinta kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dibanding siapapun kecuali dibanding diriku sendiri.
Rasul menyanggah hal itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la walladzi nafsi biyadi. Tidak cukup wahai Umar. Hingga demi Allah yang jiwaku ada dalam kekuasaannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Hingga kamu dapat mencintai aku sebagai Rasulullah lebih dari rasa cintamu kepada dirimu sendiri. Tidak, wahai Umar, demi Allah yang jiwaku ada dalam kekuasaannya, tidak cukup cintamu seperti itu. Sebelum kamu bisa menjadikan aku, lebih kamu cintai dibanding cintamu kepada dirimu sendiri. Ya Alhamdulillah. Umar tidak nunggu lama. Faqala lahu Umaru. Umar langsung merevisi rasa cintanya yang tadi. Kata beliau, fa innahul ana wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Umar berkata, sesungguhnya sekarang wahai Rasul, demi Allah, sungguh engkau lebih aku cintai dibanding cintaku kepada diriku sendiri. Yakin Umar bin Khattab radhiyallahu an tidak sekedar di mulut. Itulah fakta yang ada dalam diri beliau. Setelah Umar menegaskan hal itu, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun menegaskan, al-ana ya Umar. Sekarang wahai Umar, sudah cukup kewajiban cintamu. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari 6632 32. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Setiap muslim, setiap mukmin wajib berupaya untuk meningkatkan terus level keimanannya sampai puncaknya tahap keimanan yang sempurna. Wajib berusaha meningkatkan terus keimanannya, keislamannya sampai di puncak tahap keimanan yang sempurna. Dan itu keimanan seseorang yang sempurna diantaranya ditandai dengan ketika dia sudah bisa mencintai Allah dan Rasulullah lebih dari cinta kepada siapapun. Sebelum kita mampu mewujudkan hal ini, jangan pernah ada keyakinan imanku sudah sempurna, jauh. Sekedar semua perintah Allah sudah kita jalankan. Sholat selalu jamaah, puasa wajib, sunnah, dan lain sebagainya. Itu belum menjadi penanda keimanan yang sempurna. Bahkan yang harus kita waspadai, kerajinan ibadah. Bagaimanapun rajinnya seseorang beribadah, sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya, termasuk selalu baca Quran, bacaannya indah, harus kita waspadai, hal itu justru belum menutup untuk seseorang masuk kategori murtad. Walaupun tetap rajin ibadah. Kita tahu dalam hadis yang hampir diriwayatkan oleh seluruh ulama hadis, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Bukhari, Muslim, dan lain sebagainya, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasul menyampaikan, yakhruju fikum rajulun qaumun tahkiruna sholatakum ma'a sholatihim wa syiyamakum ma'a syiyamihim wa a'malakum ma'a a'malihim yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Nanti pada saatnya di tengah-tengah kalian umat Islam akan muncul sekelompok orang yang rajin banget ibadah.
Saking rajinnya mereka, kalian akan mengecilkan ibadah kalian. Akan meremehkan ibadah kalian dibandingkan ibadah mereka. Kalian akan berkata, betapa kecilnya sholatku dibanding sholat mereka. Betapa nggak ada nilainya puasaku dibanding puasa mereka. Betapa sedikitnya amal ibadahku dibanding amal ibadah mereka. Dan mereka yang disebut oleh Rasul ini yang rajin ibadah selalu baca Quran. Boleh jadi lisannya selalu bergerak melafadzkan ayat-ayat Quran dimanapun berada. Namun kata Rasul, kalimat berikut ini yang harus kita ingat-ingat, yamrukuna minad-din. Mereka sudah keluar dari Islam. Mereka sudah murtad. Kama yamrukus sahmu minar ramiyah, sebagaimana lepasnya busur, anak panah dari busurnya. Mereka enggak merasa sudah murtad, mereka tetap dalam kerajinan ibadahnya, tapi Rasul menilai mereka sudah bukan muslim. Jadi rajin ibadah belum tentu dia tetap sebagai muslim. Saat itu Rasul enggak pernah sebut siapa mereka yang dimaksud. Beberapa tahun berikutnya, ketika Rasul sudah wafat, di antara sahabat Nabi muncul perpecahan. Ada kelompok Ali radhiyallahu an, kelompok Muawiyah, ada kelompok tengah-tengah Khawarij yang enggak mengakui kedua kelompok sahabat itu. Sahabat yang meriwayatkan hadis tadi, Abdullah bin Mas'ud, pernah ditanya lagi oleh tabi'in, oleh sahabat yang lain, pernah enggak Rasul sebut-sebut tentang Al-Khawarij? Sudah tentu di masa Rasul hidup belum ada kelompok Al-Khawarij. Dan karena itu Rasul nggak pernah sebut-sebut itu. Ketika ditanya dengan pertanyaan seperti itu, Rasul pernah nggak sebut-sebut tentang kelompok Al-Khawarij yang tidak mengakui sahabat ini, sahabat ini? Ditanya seperti itu, sahabat Ibnu Mas'ud menjawab dengan hadis ini tadi. Rasul nggak pernah sebut-sebut mereka, tapi aku pernah mendengar Rasul menyampaikan hadis ini. Boleh jadi dalam persepsi sahabat Abdullah bin Mas'ud, hadis ini disampaikan oleh Rasul untuk menggambarkan mereka. Mereka orang-orang yang rajin ibadah, tapi mereka enteng mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan para sahabat yang ada di dua kelompok ini. Ini bisa diterima secara dalil. Karena di hadis Bukhari Muslim, Rasul menegaskan, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Versi Imam Muslim, in kana kama qala wa illa raja'at alaih. Siapa saja yang menuduh saudara muslimnya dengan tuduhan kafir, maka betul-betul kekafiran itu sudah jatuh pada salah satu dari keduanya. Bisa yang dituduh memang kafir, jika tidak, yang menuduh yang kafir. Ketika mereka menuduh Ali kafir, yakin kita semua nggak ada yang setuju dengan tuduhan mereka. Nah, kalau kita pastikan Ali tidak kafir, berarti yang menuduh yang kafir. Ini bisa kita pahami. Jamaah dan Allah yakum ajmain. Jadi ketika Umar bin Khattab menegaskan, kalau gitu sekarang wahai Rasul, demi Allah, sungguh engkau adalah orang yang paling aku cintai dalam kehidupan ini, melebihi cintaku pada diriku sendiri. Rasul pun menegaskan, al-an ya Umar, sekarang sudah cukup wahai Umar. Jadi kesempurnaan iman seseorang ditandai dengan diantaranya ketika dia bisa menjadikan Allah sebagai yang paling dicintai. Menjadikan Rasulullah sebagai yang paling dia cintai dibanding anaknya, istrinya, keluarganya, dibanding siapapun. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari nomor 15, Imam Muslim 177,
Imam An-Nasai dan Ibnu Majah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang dari kalian. Ini apa adanya, tanpa tafsir hadis. Tapi kalau diterjemahkan melalui tafsir hadis, tidak sempurna keimanan kalian hingga kalian bisa menjadikan aku sebagai yang paling kalian cintai dibanding rasa cinta kalian pada orang tua, pada anak, pada seluruh manusia. Jadi introspeksi buat diri kita masing-masing, apakah iman kita sudah sempurna atau belum, ini ukuran yang paling gampang. Ketika kita masih lebih cinta pada diri kita, istri kita, anak kita dibanding pada Allah dan Rasulullah, berarti iman kita belum sempurna. Kita punya keinginan membeli sesuatu, yang sesuatu ini bukan kebutuhan primer. Di saat yang sama, Allah hadirkan seseorang yang orang itu kelaparan, membutuhkan pertolongan. Atau Allah hadirkan seseorang yang merupakan bagian dari panitia pembangunan masjid, yang masjidnya sudah nyaris roboh. Bisa kita lihat, kita punya keinginan. Anak kita, istri kita punya keinginan, di saat yang sama Allah punya keinginan, kita disuruh membangun rumahnya. Ketika keinginan kita lebih kita dahulukan, itu menjadi salah satu tanda kita masih lebih mencintai diri kita, keluarga kita dibanding Allah. Beda kalau keinginan kita dan tanda kutip keinginan Allah itu sama-sama pokok. Keinginan kita fardu ain harus kita penuhi. Membangun rumah Allah fardu kifayah. Sudah tentu fardu ain harus didahulukan dibanding fardu kifayah. Di saat yang sama anak istri yang wajib kita nafkahi lapar, misal. Terus ada orang lain yang enggak fardu ain buat kita, melainkan fardu kifayah, dia juga lapar, ya sudah tentu kita harus mendahulukan fardu ain dibanding fardu kifayah. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Siapapun, ketika seseorang sudah bisa mencintai Allah dan Rasulnya, lebih dari cintanya kepada siapapun yang lain. Dan juga siapapun ketika dia sudah lebih takut kepada Allah dibanding ketakutannya kepada yang lain, fa innahu sawfa yakunu qadirun ala tanfidhi awamirillahi wa rasulihi bisyakrin afdhala wa aksara jadiyatan min tanfidhi awamiri ghairihima. Dia akan mampu melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulullah lebih serius, lebih sungguh-sungguh, lebih fokus dibanding perintah selain Allah dan selain Rasulullah. Inilah hubungan antara cinta, takut, dan kehusyuan dalam sholat. Semakin seseorang mencintai Allah, dia akan semakin cinta melaksanakan perintah-perintah Allah. Dengan adanya rasa cinta dalam melaksanakan sholat, dia akan lebih mudah untuk bisa khusyuk. Demikian pula, semakin seseorang takut kepada Allah, dia akan semakin taat melaksanakan perintah Allah. Dengan istiqomah, ketaatan melaksanakan perintah Allah, pada akhirnya pelaksanaan perintah-perintah itu akan lebih mudah, akan lebih baik dia jalankan. Siapapun yang mencintai Allah, maka khusyuk dalam sholat akan semakin mudah.
Semakin tinggi derajat cintanya kepada Allah, kemudahan dalam khusyuknya pun akan semakin tinggi. Semakin tambah rasa cintanya kepada Allah, kehusyukannya pun akan semakin mudah terwujud. Yakin siapapun hamba Allah, kalangan salaf, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan siapapun mereka yang sudah bisa mendapatkan sholat dengan khusyuk, dengan nikmat, itu tanda dia cinta dengan sholatnya. Cinta dengan sholat, tanda dia cinta dengan Allah, cinta kepada Allah. Ini buat kita masing-masing, nggak buat kita menjustis, menghukumi orang lain. Kamu nggak khusyuk, tanda kamu nggak cinta sholat, nggak usah. Buat diri kita masing-masing. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Dua hal ini, rasa cinta dan takut, ini menjadi pendorong utama buat siapapun kita untuk lebih meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Cinta dan takut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau manusia yang paling cinta kepada Allah. Enggak boleh kita ragukan, beliau sebagai manusia yang paling cinta kepada Allah, mutlak. Kecintaan beliau kepada Allah nomor 1. Di antara tanda keimanan kepada Allah, adanya rasa cinta kepada Allah. Bertambah keimanannya, kecintaannya akan semakin meningkat. Seorang mukmin jauh lebih cinta kepada Allah dibanding orang-orang yang menuhankan selain Allah, cinta mereka kepada Tuhannya. Seorang mukmin jauh lebih cinta kepada Allah. Al-Baqarah 165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walau yaral ladzina dzalamu id yarawna al-'adzaba annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul 'adzab. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan sesembahan. Mereka cinta dengan Tuhan-Tuhannya. Sampai kiamat akan ada terus orang-orang yang menuhankan selain Allah. Akan ada terus batas akhir, mereka semua manusia akan menuhankan Allah ketika matahari terbit dari barat. Ketika matahari terbit dari barat, hadis Bukhari Muslim, manusia menyaksikan hal itu, semua mereka akan menjadi mukmin. Semuanya akan menjadi orang yang beriman kepada Allah. Itu udah otomatis. Begitu matahari terbit dari barat, semua manusia di atas dunia ini semuanya mengimani Allah. Tetapi keimanan dan semua kebaikan-kebaikan yang baru dilakukan pada saat matahari sudah terbit dari barat, tidak ada gunanya sama sekali. Keimanan dan semua kebaikan-kebaikan yang baru dilakukan pada saat matahari terbit dari barat, itu enggak ada gunanya sama sekali. Ketika Rasulullah menyampaikan hadis itu, bahwa ketika matahari terbit dari barat semua manusia beriman, Rasul nukil surah Al-An'am ayat 158. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Qul intadhiru inna muntadhirun. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika
la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat fi imaniha khaira. Hari ketiga, ketika salah satu tanda kekuasaan Allah, tanda kiamat sudah datang, terbit matahari dari barat, la yanfa'u nafsan imanuha. Keimanan siapapun nggak ada manfaatnya. Lam takun amanat min qablu, itu buat orang-orang yang imannya baru saat itu. Orang-orang kafir begitu melihat matahari terbit dari barat, mereka beriman, nggak ada manfaatnya. Muslim mukmin yang imannya menyimpang, begitu melihat matahari terbit dari barat, baru dia menyadari imannya salah. Lalu beriman dengan keimanan yang lurus saat itu, nggak ada manfaatnya. Begitu juga orang-orang yang beriman, imannya benar lurus, tapi nggak berbuat baik, pelit banget. Nggak pernah, apalagi zakat, apalagi infak sedekah. Begitu matahari terbit dari barat, diumumin semua hartaku sekarang aku wakafkan. Nggak ada gunanya. Apapun perbuatan baik, termasuk keimanan, termasuk taubat, yang dilakukan pada saat matahari sudah terbit dari barat, nggak ada manfaatnya. Bagaimana kalau ada seseorang wasiat, dia kaya raya. Ini tulisan wasiatnya, nanti begitu aku mati terus matahari terbit dari barat, semua hartaku aku infakkan buat masjid. Ada nilainya enggak? Enggak ada, walaupun wasiat ditulis jauh sebelum matahari terbit dari barat. Tapi karena dia pakai waktu, nanti aku wakafkan kalau sudah terbit dari barat atau matahari. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Rasulullah sudah pasti apapun perintah Allah, beliau sosok terbaik dalam pelaksanaannya. Ketika mengimani Allah, mencintai Allah, itu juga perintah Allah, otomatis beliau pasti orang yang paling baik keimanannya kepada Allah. Di Al-Baqarah 165, walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Orang-orang yang beriman, kecintaan mereka kepada Allah sangat. Ini menguatkan apa yang sudah saya uraikan tadi, bahwa siapapun muslim mukmin, dia harus bisa berusaha untuk bisa mencintai Allah dan Rasulullah di atas cinta kepada siapapun. Kewajiban kita berusaha. Hasil itu di luar urusan kita. Sama halnya sholat khusyuk, kita wajib berusaha. Sholat wajib khusyuk, kalau nggak khusyuk nggak sah, nggak akan selesai. Wajib kita usahakan. Boleh jadi kiat ini cocok buat seseorang, tidak untuk yang lain. Ini cocok buat yang lain, tidak untuk yang lain lagi. Mungkin ada di antara kita yang bisa Allah berikan kekhusyukan dengan kita menghayati makna bacaan-bacaan sholat kita. Boleh jadi dengan kita merenungkan adab-adab Allah. Hanya ketika kita sholat, kita betul-betul menghadapkan diri kita, jiwa raga kita kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman, cinta mereka kepada Allah sangat. Siapapun orang mencintai Tuhannya, mukmin yang mengimani Allah, cintanya kepada Allah jauh lebih kuat dibanding cintanya orang-orang yang mengimani Tuhan-Tuhan selain Allah. Siapapun yang mengaku dirinya mengimani Allah, dia wajib mencintai Allah. Tanda keimanan yang sempurna ketika kita dapat mencintai Allah lebih dari cinta kita kepada siapapun. Ini untuk kesadaran kita masing-masing. Ada perintah Allah, ada perintah selain Allah. Perintah siapa yang lebih kita dahulukan, itu tanda siapa yang lebih kita cintai.
Walaupun Allah di kondisi tertentu tidak egois. Yang paling diutamakan kesempurnaan kita dalam melaksanakan perintah Allah. Misal, di saat datang perintah Allah, saat itu kok kita sangat lapar. Allah nggak egois, kamu harus sholat dulu. Urusan dirimu makan nanti. Enggak. Melalui Rasulullah, siapapun yang dalam kondisi seperti itu, bahkan walaupun sholat sudah diqomati, dahulukan makan. Dan bahkan Rasul kasih catatan, dahulukan makan, jangan terburu-buru sampai selesai. Jangan ketinggalan makan terburu-buru, oleh Rasul dilarang itu. Sahabat Abdullah bin Umar mengalami itu. Sangat lapar, padahal iqomah sudah dikumandangkan. Beliau makan santai, normal. Bahkan normalnya cara makan Islami, ini banyak di antara umat Islam belum tahu. Satu suap, alhamdulillah. Satu suap, alhamdulillah. Enggak ngebut terus, enggak. Itu enggak Islami itu. Itu hadisnya sahih. Cara makan minum Islami, satu suap, satu teguk, alhamdulillah. Satu suap, alhamdulillah, terus sampai selesai. Dan yakin itu yang dipraktekkan oleh sahabat Abdullah bin Umar ketika omat sudah dikumandangkan, beliau sangat kelaparan, beliau makan. Alhamdulillah, makan lagi, alhamdulillah. Bagaimana kalau sampai jamaah selesai? Enggak masalah. Tapi ingat catatannya, dia lapar, memang sangat lapar. Kalau dipaksakan untuk sholat dulu, sulit untuk bisa sholat yang baik. Kalau laparnya enggak terlalu, umat Islam seharian puasa. Begitu maghrib, apa yakin semua pasti lapar banget? Enggak, yakin enggak. Dengan alasan dahulukan makan daripada sholat. Begitu Ramadan, buka makannya santai. Sholat maghribnya dekat isya. Ini enggak benar. Dalilnya perintah Rasul. Jika hidangan sudah ditampakkan, dihadirkan, datang sholat dahulukan makan. Salah memahami hadis. Ada beberapa masjid saya jumpai, yang selanjutnya saya nggak mau buka bersama di situ. Karena qomatnya diundur. Jadi nggak otomatis siapapun yang puasa seharian nggak makan minum, begitu maghrib pasti lapar banget, enggak. Yakin 3 butir korma seteguk air itu sudah cukup untuk kita laksanakan maghrib, selesai maghrib baru. Nah, kalau menunda sholat isya, itu seluruh ulama sepakat boleh. Sholat isya enggak termasuk yang afdolnya di awal waktu. Enggak termasuk. Bahkan dalam hadis sahih Rasul sebutkan, waktu itu udah adzan dari tadi, para sahabat sudah nunggu Rasul, mereka sampai duduk tertidur-tidur. Begitu kira-kira menjelang tengah malam, Rasul baru keluar, qomat. Selesai sholat, inilah waktu sholat isya kalian. Andaikan tidak memberatkan kalian. Rasul lebih suka sholat isya jam 10-an ke atas. Tapi sebelum itu, Rasul tidak merekomendasikan untuk tidur sebelum isya. Dalam hadis sahih dari Imam Ahmad dan yang lainnya, dari sahabat Anas bin Malik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahun nauma qabla al-isya wal haditsa ba'daha. Rasul enggak suka tidur sebelum sholat isya dan begadang sesudah sholat isya. Kita pahami seperti itu. Karena sholat isya-nya Rasul jam 10. Jam 10 kok masih begadang, itu Rasul nggak suka. Nah kalau sholat isya-nya saat ini jam 7:20, habis itu langsung tidur. Masih terlalu dini untuk tidur jam segitu.
Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau orang yang paling cinta kepada Allah sebagai manifestasi kesempurnaan iman beliau dibanding siapapun. Siapapun yang mengaku cinta, mengaku iman pada Allah, dia harus cinta kepada Allah. Qala al-Baihaqi rahimahullah inda qauli ta'ala Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi In wallahu la yahdil qaumal fasikin. Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam kitab Syu'abul Iman juz 1 halaman 363 ketika beliau menyampaikan At-Taubah ayat 24, sampaikan wahai Rasul, jika orang tua kalian, anak-anak kalian, keluarga kalian, istri kalian, keluarga besar kalian, harta benda kalian, bisnis kalian, tempat tinggal kalian lebih kalian cintai dibanding Allah, Rasulullah, dan dibanding jihad di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Tunggu aja. Tunggu sampai Allah turunkan perintahnya. Kata Imam Al-Baihaqi, fa'abana bihada anna hubballahi wa hubba rasulihi wal jihadi fi sabilihi fardun. Kata Imam Al-Baihaqi ini. At-Taubah 24 ini menunjukkan, menjelaskan bahwa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada jihad di jalan Allah, serius sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah adalah merupakan kewajiban. Siapapun muslim mukmin wajib mencintai Allah, wajib mencintai Rasulullah, bahkan lebih dibanding cinta kepada yang lainnya. Wa annahu la yanbaghi ayyakuna syai'un siwahu ahabba ilaihim minhu. Kata Imam Al-Baihaqi, semestinya bagi siapapun muslim mukmin enggak ada hal-hal lain selain Allah, selain Rasulullah, selain melaksanakan perintah Allah yang lebih dia cintai. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Seorang sahabat Nabi Abu Umamah Al-Bahili, beliau mengatakan, man ahabballaha wa abghadalillah wa a'tadillah wa mana'alillah faqad istakmalal iman. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Siapa saja yang mencintai Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah, siapapun yang melakukan semuanya karena Allah, itu tanda imannya sempurna. Kata sahabat Abi Umamah. Rasul sudah pasti sebagai orang yang paling cinta pada Allah dibanding siapapun. Apakah Rasul juga takut kepada Allah? Sama dengan keimanan. Tidak boleh dilakukan bahwa Rasul manusia yang paling takut kepada Allah. Sama juga dengan keimanan, dengan kecintaan, takut kepada Allah juga kewajiban hati. Kewajiban hati. Sifat seluruh Nabi dan Rasul Allah lebih takut kepada Allah dibanding kepada siapapun. Al-Ahzab ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yahsaunahu wa la yahsauna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba.
Mereka para nabi dan rasul yang selalu mentabligkan, mendakwahkan risalah Allah, mereka takut pada Allah. Mereka tidak takut kepada siapapun selain Allah. Boleh jadi pada mulanya ada rasa takut pada selain Allah, begitu Allah ingatkan, seperti Nabi Musa awal mula disuruh mendakwahi Fir'aun, ada rasa takut. Begitu Allah jelaskan, Allah sampaikan, Allah nyatakan, Allah berikan untuk beliau mukjizat, ketakutan Nabi Musa alaihissalam pada Fir'aun pun hilang. Seluruh Nabi dan Rasul Allah takut pada Allah, tidak takut pada siapapun selain Allah. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seseorang yang paling takut pada Allah dibanding siapapun, ini ditegaskan langsung oleh beliau. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, kisah 3 orang sahabat yang datang kepada istri Rasul untuk bertanya bagaimana ibadah Rasul. Ketika mereka sudah mendapatkan penjelasan dari istri Rasul bahwa Rasul kalau puasa begini, kalau tahajud begini, ibadah sehari-hari Rasul begini, mereka 3 orang sahabat ini masing-masing memancangkan tekad. Yang satu tiap malam mau tahajud nggak tidur sepanjang hayat. Yang satu bertekad tiap hari mau puasa. Yang satunya lagi bertekad mau meninggalkan istri dan anak-anak demi fokus ibadah. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Lalu mereka 3 orang sahabat ini didatangi oleh Rasul. Faqala, kepada mereka Rasul bersabda, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kalian ya yang semalam punya tekad begini. Amma wallahi inni la ahsyakum lillah wa atqakum lahu. Ingat, demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Ini ucapan Rasul. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan aku orang yang paling taat kepada Allah. Takut, taat. Siapapun yang takut kepada Allah, dia akan taat. Semakin takut, semakin taat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun demikian, bagaimanapun taatnya seseorang pada Allah, takwanya seseorang pada Allah, tetap Allah pun memerintahkan kita untuk memperhatikan hak tubuh kita, hak mata kita, hak keluarga kita. Karena itu kata Rasul, lakinni asumu wa aftiru. Aku puasa tapi enggak selalu puasa. Wa usalli wa arkudu. Aku tahajud tapi aku juga tidur. Wa atazawwajun nisa. Aku